20 menit sebelum kejadian, Chani diberi arahan oleh Sunha untuk menuju ke lokasi anak berandal. Mereka hanya berharap Chani bisa datang tepat waktu. Ketika Suyun bersiap ingin menghajar anak berandal, seketika Chani dan juga Jaebum pun muncul memanggilnya. Lalu perannya pun digantikan. Di dalam mobil sana, Suhyun merasa tersakiti. Bahkan ia berpapasan oleh para kepolisian. Sedangkan rencana Osung yang gagal total karena ulah Jaebum, ia pun murka. Tiba-tiba suara polisi mendekat. Upaya Osung melarikan diri berakhir gagal karena sudah dihadang pihak polisian. Begitu pula Jaebum dan anak berandal. Mereka semua kini dibawa ke kantor polisi. Di rumah duka pemakaman Ibu Suhyun, mereka bertiga turut menemaninya. Sedangkan sang polisi wanita membantah pimpinan yang menganggap kalau ini semua hanyalah permainan polisi-polisian. Mereka semua ingin menangkap pelaku kriminal dengan menayangkan di sosial media. Jelas itu sudah sangat berlebihan. Osung telah dibantu oleh para berandal yang punya catatan kriminal. Mereka kini sudah dipulangkan dengan syarat. Sepertinya Osung tahu banyak tentang kasus yang terjadi belakangan ini. Mungkin juga kasus bengkel mobil. Sekarang sang polisi izin pergi karena perlu menyelidiki lebih dalam. Kalau sudah selesai nanti, aku akan kembali. Sang polisi pria bercerita kalau orang yang memakai topeng adalah pewaris perusahaan terkaya di Korea. Ia datang membawa 2 pengacara. Baru saja menyapa, ia menyuruh masuk ke ruangan. Jaebum berkata ingin diinterogasi sendiri karena ini hanyalah masalah sepele. Jadi kalian berdua tunggu di luar. Menceritakan semua kejadian kalau Jaebum saat itu sedang minum di taman dan melihat siaran Osung menunjukkan anak berandal sedang sendirian. Jadi aku berniat datang ke lokasi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pahlawan sekolah kami. Ketika menemukan topeng di jalan, aku langsung melakukan aksi itu. Namun, waktu Osung membuka topengku, ia tampak sangat terkejut dan juga marah. Ekspresinya sangat tidak biasa. Jadi, aku pikir ini semua bukan candaan. Sang polisi menebak kalau si anak berandal mengganggu murid itu lagi supaya pahlawan itu kembali atau kamulah yang sebagai umpannya. Dan siaran langsung yang Osung siapkan untuk mengungkap siapa sosok asli si pahlawan itu. Namun ia menjawab kalau hanya ingin balas dendam. Jadi wajar kan? Terus kenapa Osung sangat yakin menunggu si pahlawan itu datang hingga buat siaran langsung? Apakah dia tahu sosok asli yang sebenarnya? Osung menjelaskan kalau hanya ingin menjadi murid populer. Tapi kenapa kamu ingin menangkapnya? Bukankah semua murid menyukai si pahlawan itu? Jika kamu menangkapnya, hasilnya akan berlawanan dengan keinginanmu. Kalau kamu menyerahkan pelaku ke polisi juga, itu akan mempertaruhkan reputasimu. Osung berkata kalau melakukan ini semua hanya untuk bersenang-senang. Tapi kenapa kamu sendiri yang tidak menikmati siaran langsung itu? Bahkan sampai terlihat ekspresimu sangat marah ketika terungkap kalau pria bertopeng itu adalah Jaebum. Sebenarnya siapa yang kamu ingin lihat dari balik topeng itu? Apakah kamu tahu tentang pelaku penghilangan nyawa dari kasus Usok dan juga kasus di bengkel mobil? Satu-satunya bukti di TKP hanyalah identitasmu saja. Osung membantah semua dugaan sang polisi karena ia yakin kalau pelakunya adalah Suhyun. Terkejutlah mereka mendengar nama itu dari mulut Osung.
Berkunjung ke pemakaman Ibu Suhyun, sang polisi mengatakan kalau kesini hanya untuk memberi penghormatan terakhir dan berduka cita atas kepergian Ibu Suhyun. Kondisimu saat ini pasti akan jauh lebih berat, jadi tenangkan pikiranmu. Mereka pun langsung segera pergi karena merasa canggung kalau aku lama-lama di sana. Penghormatan terakhir pun diberikan untuk Ibu Suhyun. Namun setelah itu, Suhyun meminta Chanmi untuk menunjukkan makam Wusok. Ini pertama kalinya mereka semua mendatangi makam Wusok. Foto yang digunakan itu sangat membekas pada Ajung. Tapi kenapa polisi sampai sekarang belum bisa menemukan pelaku asli? Apakah Chanmi dan Suhyun tahu sesuatu? Mereka menduga kalau tersangka asli adalah Osung. Chanmi sangat yakin sekali kalau dialah pelakunya. Tapi ia tidak berani melapor ke polisi. Selain karena ayahnya pimpinan polisi, Chanmi juga belum bisa mengumpulkan bukti kuat. Ditambah lagi, rasanya kurang puas jika tidak memberi pelajaran kepada si pelaku. Jadi, tolong rahasiakan cerita ini semua. Sampai di sekolah, Cebu disapa dengan sebutan pahlawan bertopeng. Bahkan ketika ia telat karena beralasan harus mengunjungi Ibu Suhyun di tempat duka, temannya semakin respek pada Jebum. Sedangkan Osung mengajaknya ke suatu tempat untuk berbicara serius. Osung sangat kesal karena Jebum menghancurkan rencananya. Kenapa kamu mengambil topeng itu dari Suhyun? Seharusnya dialah yang masuk siaran langsungku dengan menghajar anak berandal demi membela Sunha. Jawabannya karena Jebum tidak ingin Suhyun ditangkap olehmu. Apa kamu pikir sudah berbuat banyak untukku? Justru kesempatan itulah yang kamu manipulasi diatur sesuai dengan keinginanmu. Kenapa seolah-olah diriku ini sedang mengencani Wusok? Sedangkan ada foto lain saat kita berempat sedang bersama. Osung hanya ingin menekankan kedekatan kalian. Walaupun Jaebun sudah berkhianat, akan kuberi fakta kalau lapangan kuda di samping gedung perusahaanmu adalah lokasi penyebabmu koma selama 6 bulan. Bukan kecelakaan lalu lintas, tapi dirimu sendirilah yang menginginkannya. Setelah ingatanmu kembali, pasti dirimu akan berterima kasih dan segera kembali padaku. Karena hanya dirikulah yang bisa diandalkan. Pergi ke pantai untuk menenangkan hati, Chanmi coba menghiburnya dengan cerita lucu kakakku dulu, agar Suhyun bisa sedikit melupakan masalah saat ini. Sampai waktu berjalan, mereka makan seafood bersama. Chanmi teringat kalau kakaknya dulu pernah mengirimi foto dinernya ketika makan seafood. Tapi hubungannya dengan Ajung hanyalah status palsu. Dia juga faktanya adalah alergi dengan seafood. Chanmi curiga kalau orang yang dikecani kakaknya salah satu dari mereka berempat. Namun kini hanya tersisa Osung yang mungkin mengetahui cerita sebenarnya. Bisa juga dialah tersangka utama sekaligus saksi jika kita bisa buat dia menceritakan semua. Memanggil sang anak untuk menyita ponsel serta melarang Osung untuk pergi kemana-mana, sang ayah marah besar karena ulah Osung yang selalu terlibat dalam masalah belakangan ini. Di kamar mandi, Jebu merasa ada yang aneh di luar sana. Namun ketika dilihat, ternyata semua barang hancur berantakan. Tetapi yang sangat janggal adalah pintunya masih terkunci dengan rapat. Tidak ada satupun penanda yang rusak. Esok harinya, Chanmi menemui Jebung untuk minta tolong mengenai Osung. Dan di ruang pertemuan ini, Jebu menunggu Osung. Ia bertanya apakah gedung perusahaan itu ada hubungannya dengan Wusok. Jadi,
Kumohon ceritakan semuanya karena hanya kamulah orang yang kupercayai. Apa kamu sudah sadar kalau penyebabmu itu bukanlah kecelakaan mobil dan percobaan pengakhiranmu itu bukanlah di kandang kuda, melainkan gedung di sebelahnya. Besok itu tepat 1 tahun insiden itu terjadi. Kebenarannya adalah kalau ada seseorang yang mendorongmu hingga membuatmu terjatuh. Menurutmu sendiri, siapakah pelakunya? Cebu menduga kalau itu adalah Husok. Sedangkan Chani di belakang sana mendengar sambil merekam percakapan mereka yang sangat mengejutkan. Orang tuamu sampai kini berpikir kalau insiden itu adalah keinginanmu sendiri. Faktanya, Wusoklah pelakunya. Osung sendirilah yang melihatnya. Tetapi Wusok juga melihatku saat kejadian. Belum selesai berbicara, tiba-tiba guru pun datang menyuruh mereka berdua untuk kembali ke kelas. Menyapa Suhyun di depan kelasnya, Osung meminta maaf karena tidak datang ke pemakaman ibumu. Karena ia ditahan oleh polisi. Kali ini kamu selamat karena telah memaksa Jebu mengikuti arahanmu. Tapi aku sangat kasihan jika dirimu masuk penjara karena ibumu sudah tidak bisa mengunjungimu lagi. Mendengar ibunya dijadikan bahan, emosi Suhyun pun meluap dan menyerang Suhyun hingga teman-temannya menghentikan pertengkaran mereka. Namun tiba-tiba kesadaran Suhyun kian menghilang sampai jatuh tak berdaya. Melamun terbayang kelakuan sang kakak, Chanmi melihat sekumpulan murid di sekitar ambulan dan ternyata itu adalah Suhyun. Setelah tahu ia tak sadarkan diri, Chanmi pun mengarahkan petugas untuk pergi ke rumah sakit karena ia punya riwayat tumor otak dan dokternya ada di rumah sakit itu. Sang dokter merasa kalau wanita ini pernah ia temui waktu di rumah duka. Keadaan Suhyun kini sudah membaik. Dia akan tertidur selama 24 jam ke depan. Jadi kamu pulang saja. Kami akan menghubungimu jika Suhyun sudah kembali sadar. Lalu, apakah setelah itu nyawa Suhyun sudah berakhir? Mungkin bisa jadi lebih buruk. Atau juga akan sama saja seperti ini. Kami hanya melakukan yang terbaik dan berjalan ke depan demi kebaikannya. Melanjutkan pembicaraan tadi, Cebu masih penasaran. Itu karena Wusok tahu rahasia terpentingku. Lagi pula itu sudah terjadi. Kamu berakhir koma sedangkan Wusok kini sudah tiada. Sebenarnya Osung sudah melarang untuk berteman dengan adiknya Wusok. Tapi kamu malah melawan dan pilih berteman dengannya. Masalah Wusok melakukan itu padamu jelas tidak ada yang tahu, termasuk aku. Itu urusan Wusok dan dirimu sendiri. Membaca informasi tentang penyakit Suhyun yang tidak bisa diselamatkan, mereka turut bersimpati, ditambah lagi Chani sekarang sudah tidak bisa dihubungi. Membayangkan kalau sang kakak adalah penyebab Jaebum koma, Chanmi masih belum bisa menerima fakta paling terplot twist mengejutkan seperti ini. Merasakan ada diri yang lain pada pikiran Jaebum, ia merasa kalau pelaku Wusok adalah dirinya sendiri. Dalam dunia indah penuh warna, Suhyun tampak bahagia bertemu sang ibu dan juga sang kakak di taman. Namun ketika baru saja memecahkan mata, tiba-tiba mereka berdua menghilang. Suhyun pun berusaha memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Hingga dirinya tersadar kalau ini semua adalah mimpi dan kenyataannya diriku kini sedang dirawat di rumah sakit. Sang dokter bercerita kalau Chani bersama ambulan yang membawamu kemari dan beruntung kami bisa langsung menangani. Apakah kamu memberitahu tentang penyakit tumormu padanya? Namun jika dirimu merasa ada gejala lagi, langsung saja hubungi sang dokter. Coba menghubungi Chani berkali-kali, tapi tidak membuahkan hasil.
Namun ia meninggalkan video pesan terakhir kalau Chanmi sudah pergi. Dahulu saat datang ke sekolah kakakku, rasanya dikelilingi rasa frustasi karena ingin menangkap pelaku asli seorang diri. Tapi ternyata hasilnya nihil. Bahkan aku sudah mengetahui kalau kakakkulah yang mencelakai Jebum hingga koma. Tapi Jebum selamat dan itu tidak mengubah kelakuan kakakku. Saat ini lebih baik jalani kehidupanmu sendiri dan jangan menyelidiki kasus kakakku lagi. Aku pun sudah yakin betul untuk berhenti. Video ini akan menjadi terakhir kali. Kamu juga tidak perlu mencari atau menghubungiku. Lupakan kasus ini dan cobalah menikmati kehidupan yang ada. Merasa ada yang ganjil, Suhyun pun berlari mendatangi ruangan Chanmi. Ternyata semua sudah rapi dan ia hanya meninggalkan pesan perasaan bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk membantu penyakit Suhyun. Kuharap semuanya akan baik-baik saja dan kehidupanmu selanjutnya bisa jadi lebih bahagia. Gelang merah ini kubuat dari tali sepatu ibumu yang kamu berikan. Semoga saja benar bisa membawa keberuntungan. Tetaplah sehat dan jalani kehidupan bahagia. Di sisi lain, Chanmi juga mengirimi permintaan maaf pada Jebum karena sudah banyak merepotkannya. Tapi kuharap kamu tidak memaafkan perbuatan kakakku. Suhyun bertanya-tanya sendiri, kenapa Chanmi bisa tahu kemungkinan itu? Apakah ini informasi dari Osung? Karena dialah yang tahu semuanya. Menghubungi Osung tidak ada jawaban. Suhyun pun pergi mendatangi rumahnya. Namun di sana ada si murid berandal juga datang ke rumah Osung. Saat ia menemuinya, Suhyun melihat Osung mengenakan sepatu putih bertalikan merah. Itu sama dengan yang diceritakan oleh Sejin. Mungkin ia sengaja menyerupai sepatu Suhyun. Lalu Osung pun diajak pergi ke suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Si anak berandal yang gak sabar ingin menghilangkan Suhyun dari bumi dan menghajarnya seorang diri, tapi selalu ditahan oleh Osung. Mereka pun sempat adu mulut hingga seseorang datang memberi kejutan tendangan kepada anak berandal. Kemudian Osung mengancamnya dengan senjata, tapi Suhyun mendesaknya hingga menduga kalau Osung telah mengarang cerita untuk membalikan fakta tentang Jebum dan juga Wusok. Sebagai sentuhan terakhir, Suhyun memberi sedikit pelajaran. Berkunjung ke tempat terakhir Chanmi bertemu sang kakak, ia merasa ada yang janggal. Jikalau foto ini tepat setahun sebelum kejadian, lantas ucapan Osung yang mengatakan kalau penyebab Jebum koma itu adalah Husok. Bagaimana di waktu yang sama ia bisa berbeda tempat kejadian?